Hai guys, Shalom. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, keluarga besar Universitas Kristen Indonesia yang ada di mana saja pada hari ini. Nah, kalau lihat uniformnya UKI, pasti saudara-saudari tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat pertama setiap bulan, di mana dosen dan pegawai wajib hukumnya menggunakan baju UKI, dan hari ini juga merupakan hari di mana seluruh keluarga besar Universitas Kristen Indonesia menyelenggarakan ibadah bersama awal bulan. Kita bersyukur untuk kesempatan saat ini kita boleh menyaksikan dan mengikuti kebaktian keluarga besar Universitas Kristen Indonesia secara online atau daring, karena kita tahu kondisi sekarang dengan ada kebijakan social distancing maupun physical distancing, kita tidak bisa berkumpul secara bersama. Tapi kami percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar Universitas Indonesia semua ada dalam keadaan yang baik. Kalau begitu, mari kita menyiapkan diri kita hari ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah atau kebaktian keluarga besar Universitas Kristen Indonesia secara online ini. Kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara-saudari tetap bisa mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Bagi Bapak Ibu yang dalam perjalanan, izinkanlah untuk berhenti sejenak untuk bisa mengikuti ibadah ini. Ibadah online tetap merupakan sebuah ibadah. Maka bila kita sungguh mau mengikuti, mari kita berhenti sejenak. Tolong ngambil waktu teduh, siapkan hatimu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, bisa juga menyiapkan Alkitabnya. Adapun kebaktian keluarga besar Universitas Kristen Indonesia pada bulan ini, tepatnya tanggal 3 April 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Arision, atau yang dikenal dengan Bapak Pendeta Sony STH dari Hagai Institute. Beliau akan membedah tema yang sangat menarik, yaitu COVID-19, Christ over virus infection and death. Kristus mengalahkan, melampaui virus, infeksi, bahkan kematian. Lewat apa? Lewat peristiwa Paskah yang nanti juga akan kita rayakan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, mengambil satu teduh sejenak untuk kita menikmati dan mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati setiap kita yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu, dan syukur Tuhan cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar
Shalom, keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Kita kembali berbicara tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa hidup kami tetap dalam pemeliharaan-Mu. Dan di tengah pandemik COVID-19 ini kami bersyukur kasih karunia-Mu terus menyertai kami. Dan kami berdoa biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama semakin meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kami untuk hidup, bersandar dan bergantung kepada Tuhan di setiap hari yang kami lalui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu ya Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 107. Mazmur 107 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Secara berbalasan, responsoria, saya ayat ganjil, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman, mahasiswa, saya 18, demikian selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan saksi-saksi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Jemaat Tuhan, tema yang ada saat ini cukup menarik. Corona, Christ over disease and death. Bahwa Kristus mengatasi, melampaui baik wabah pandemik COVID-19 ataupun kematian. Mazmur merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, pujian, tapi juga di dalamnya ada instruksi. Dan Mazmur 107 ini menjadi sangat menarik. Oleh karena apa? Oleh karena di dalamnya itu merupakan satu ungkapan betapa besarnya kasih Allah untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang telah ditebus olehnya. Dan 4 kali bergulir. Dan dalam bagian kita yang bahas saat ini ayat 17 sampai ke 22, ini sangat unik. Kenapa? Karena ditekankan di sini yaitu orang bodoh memang. Jadi orang menderita bisa karena kebodohannya. Nah, dalam situasi kehidupan dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, Mazmur ini mengungkapkan satu hal bahwa kasih karunia Allah yang besar itu sangat luar biasa bagi orang yang mau berseru kepadanya. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kasih Allah dalam kehidupan anak-anaknya. Tidak penderitaan, tidak pergumulan, dan tidak masalah. Saya tidak akan mengulangi apa yang media sosial sudah ungkapkan tentang COVID-19. Namun setiap kita bisa menghadapi satu fakta bahwa betapapun baiknya kita menjaga kehidupan, kita menjaga kesehatan, kita menjaga keluarga, bisnis, usaha, apapun juga, termasuk dalam dunia akademis kita di Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia, tetap kita akan menghadapi satu tantangan, satu persoalan dan masalah. Apa yang ada tidak mudah. Setiap saat kita tahu, kita dekat dengan rumah sakit UKI, tiap hari ada kematian, ribuan orang kena kanker, jantung, kecelakaan, bencana alam, orang biasa. Tidak takut. Nah, mengapa ini jadi berbeda? Oleh karena apa? Tidak diketahui kapan, di mana, dengan siapa itu akan mengena kepada kita. Tetapi tidak ada sesuatu yang bisa kita buat untuk mencegah hal itu. Dalam artian, pada saat kita bertindak bodoh,
kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Polemik yang terjadi di YouTube, di media sosial tentang orang berbicara iman, itu menjadi sesuatu yang sangat absurd. Nah, dalam situasi yang sedemikian, setiap kita mempunyai situasi yang berbeda. Dalam hidup, dalam iman, dalam pemikiran, dalam teologi. Dan kita juga tahu pengalaman di UKI berpuluh tahun dalam dunia pendidikan, tantangan demi tantangan selalu dihadapi. Ada saat-saat di mana kita merasa hidup ini tidak mampu kita lewati. Ada saat-saat di mana kadang kita merasa kematian lebih baik daripada kehidupan. Tetapi toh kita ada hari ini. Kita masih eksis hari ini. Kadang kita hampir menyerah. Mengapa? Mengapa? Selalu harus terjadi. Nah, ayat pertama, Mazmur 107 mengingatkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, termasuk dalam situasi dunia sekarang ini, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya tetap nyata. Yang menjadi persoalan, mengapa Allah yang Maha Kasih membiarkan ini terjadi? Menjadi pertanyaan yang tidak pernah mudah untuk dijawab. Kenapa? Karena selalu di tengah penderitaan, orang yang gak pernah mikir Tuhan, sekarang mikir Tuhan. Dokter yang merasa dirinya kadang begitu tough, begitu kuat, mau gak mau sekarang harus banyak berdoa menghadapi pasien yang tidak tahu membawa bencana atau tidak bagi dirinya. Dan penderitaan itu memang menjadi sesuatu yang unik. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kasih setia Tuhan yang luar biasa ini? Khususnya bagi orang-orang yang telah ditebus. Yang pertama, yaitu hidup ini tidak akan sama lagi. Dunia sudah mengalami crash untuk apapun di setiap bidang kehidupan dimanapun. Dan kita harus siap menghadapi perbedaan yang ada. Hampir 35 tahun saya pelayanan belum pernah melihat kenyataan agama apapun, siapapun, dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, dipaksa untuk kembali ke rumah. Di tengah modernitas kita melihat begitu banyak perkembangan teknologi, sains, iptek, medik. Ternyata manusia tidak mampu menghadapi bahaya ini. Kematian, penularan menjadi semakin tak terkendali. Nah, dalam situasi hidup seperti ini, banyak orang tidak siap untuk berubah, tetapi dipaksa untuk berubah. Kembali ke rumah, kembali menjaga kebersihan. Dan yang paling unik, kita diajar bagaimana kembali harus mencuci tangan. Namun kesombongan itu kembali direndahkan dalam situasi yang tidak pernah mudah. Bapak Ibu, pernyataan dan pertanyaan orang, mengapa ini terjadi, menjadi sesuatu yang tak pernah dapat kita mengerti. Saya tak mampu dan tak bisa memahami karena saya tidak menderita sebagaimana orang-orang yang sedang menderita sekarang karena COVID-19. Tetapi dalam situasi hidup yang seperti ini, hidup yang berubah, pertanyaannya kembali lebih dalam, bukan sekedar mengapa dibiarkan ini terjadi, tapi bagaimana sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita bisa melewati masalah ini dan tetap bisa memenangkannya di tengah situasi penularan dan kematian yang mungkin kita dengar setiap hari. Dunia sudah berubah? Iya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengatasinya? Kita pun harus berubah. Saatnya untuk mengubah kehidupan. Saatnya untuk kembali mengevaluasi ulang seluruh kemampuan teologi kita, kemampuan hidup kita, kekayaan kita, keberadaan kita untuk bisa berpikir, sungguhkah iman saya, intelektual saya, teologi saya mampu melewati kehidupan yang seperti ini? C.S. Lewis, kalimatnya terkenal sekarang ini karena statement-statement dia di tengah penderitaan menjadi luar biasa. Saat ia mengatakan sesuatu yang indah gitu, bahwa di tengah kita sukacita, Allah berbisik kepada kita. Hati nurani kita
Allah berbicara dengan kita. Jadi melalui hati nurani Allah bicara dengan kita. Tapi melalui penderitaan Allah berteriak pada kita. Dan dunia kaget. Semua harus kembali memikirkan ulang. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan? Kalau ini saatnya untuk berubah. Jika kematian sesuatu yang selamanya tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa dihindari, kehilangan orang kita cintai, penyakit yang mematikan, berusaha tapi gagal, rencana keuangan, pengkhianatan, dan sekarang banyak orang menggunakan kesempatan di tengah kesulitan untuk menumpuk kekayaan. Apa yang kita bisa lakukan? Meski kita sudah berusaha keras menjaga kesehatan, keuangan, relasi, dan keluarga, pasti ada yang berantakan. Pasti ada sesuatu yang bisa menghancurkan. Untuk itu, agar bisa mengalami hidup dengan baik dan bebas, mampu untuk mensyukuri hidup dan mengasihi, kita harus belajar cara mengalahkan rasa takut yang tidak terhindarkan dan kehilangan yang tidak bisa dikembalikan. Seluruh pelayanan kita yang biasa memang simatupang siang malam tunggu panggilan, tentunya berantakan semua sampai bulan Mei. Semua yang berusaha dagang juga berantakan, semua yang kerja berantakan, tapi masih untung ada gaji. Tapi bagaimana hidup dengan harian? Rentetan ke depan ini tidak mudah. Oleh karena itulah bagaimana sekarang kita bisa adjustment, kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa untuk menghadapi hidup ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bahwa kita masih punya keluarga, kita masih ada tempat tinggal, kita masih punya rumah, masih ada orang yang mendoakan, masih ada orang yang mengasihi. Nah, disinilah 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 sampai 13 menjadi sesuatu yang luar biasa. Saat kita sudah berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberi jalan keluar. Ya, teorinya demikian, tapi pada saat kita tidak melihat jalan keluar, maka 1 Korintus 10 ayat 12 sampai yang ke-13 tetap menjadi satu rujukan di tengah pergumulan dan tantangan yang sampai hari ini kebenarannya masih dirasakan oleh setiap kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kamu dapat menanggungnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Oleh karena Tuhan memberikan jalan keluar. Oleh karena itulah dalam pergumulan seperti ini kita tidak mengandalkan betapa kesehatan kita, kemampuan kita, pengalaman kita, hidup kita itu begitu indah dan begitu mampu menjaga kita menghadapi corona. Kenapa gudang kita penuh? Karena semua yang ada di mall bisa kita borong. Namun tidak bisa menghambat virus itu masuk pada waktu kita bertindak bodoh. Hanya karena berpikir Tuhan menjaga, kita punya iman. Sehingga kita lalai menjaga kebersihan, kita lalai menjaga jarak, kita lalai dalam bertindak. Kita bukan dokter yang harus ada di medan pertempuran seperti sekarang. Insan medik untuk teman-teman rekan-rekan fakultas kedokteran, baik dosen, staf maupun mahasiswa tingkat akhir akan jadi relawan. Bukan hal yang mudah, tetapi kembali tetap. Bahwa sekarang sudah berubah, iya. Harapan kita tetap sama. Bahwa Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dan saat ia berjanji, penderitaan ini, pergumulan ini, pandemik ini tidak akan meliputi kekuatan kita, itu akan makin nyata. Ini pasti berakhir. Dan akan berakhir. Kenapa? Karena contohnya sudah ada. Wuhan berakhir dan kembali normal. Cuma apakah kita memang mau mendisiplin diri sampai batas waktu yang ditentukan untuk kehidupan ini bisa kita nikmati lagi? Jemaat yang dikasihi Tuhan,
pada waktu kita melihat ayat yang ke-13, 1 Korintus 10, kekuatan kita adalah pada Tuhan. Bukan pada hebatnya doa puasa kita, iman kita, teologi kita, gereja kita. Meskipun streaming, meskipun kita di rumah, iman kita terus bertumbuh. Orang berpolemik, ini nanti gereja akan berantakan ke depan karena orang tidak suka. Ya, silakan saja. Toh selama ini database gereja juga membuktikan tidak semua anggota gereja itu ke gereja. Jadi tidak ada persoalan. Yang ke gereja akan tetap ke gereja. Dalam post major seperti ini, situasinya tidak bisa disamakan dengan normal. Situasi hidup pasti akan berubah ke depan. Oleh karena itulah bukan kebetulan saat kita menghadapi ini, kita juga masuk dalam masa sengsara Yesus. Untuk melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang terluka, Allah yang menderita, Allah yang dicemooh banyak orang, dan lewati dari itu kita juga melihat bahwa Allah yang telah menderita, yang masa sengsara Yesus ini kita peringati untuk keselamatan kita. Dia menderita, dia mati, dia bangkit, dan dia berkata tetelestai, sudah selesai, sudah genap untuk kita yang ditebus, yang dipilih, yang akan bersorak-sorai. Kenapa? Karena kasih setianya tetap, sehingga apa yang telah dia pilih, apa yang telah dia tebus, apa dan siapa yang telah dia benarkan, dia kuduskan, dan dia akan muliakan, itu akan berlanjut. Jadi, ini tidak akhir hidup kita. Ini bukan akhir pelayanan kita, ini bukan akhir dunia pendidikan kita. Ke depan, hidup ini memang berubah, tetapi Kristus menjadi sumber kehidupan, menjadi kekuatan, bahwa dalam penderitaan dia, kita ada di dalam kehidupannya. Dan saat kita menghadapi penderitaan ini, kita menatap kepada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Sehingga nuansa sengsara Yesus menghadapi Paskah, meskipun nantinya hanya akan ada di rumah, kita tahu bahwa itu tetap nyata kasihnya, tetap nyata pemeliharaannya. Gereja tidak lebih kudus dari rumah kita pada waktu kita datang ke gereja dengan hati yang tidak tulus dan tidak menyembah Dia. Dan dalam situasi yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap bagaimana dalam kondisi yang seperti ini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang penuh dengan kemurahan, sehingga seruan kita kepada Dia tidak sia-sia, tidak berakhir di loteng dan di ruang hampa, tetapi pada waktu kita melekat kepada Tuhan, berseru kepadanya dalam ayat yang ke-19, Tuhan tahu kesesakan kita, Dia menyelamatkan kita, Dia mengeluarkan dari kecemasan kita melalui apa? Firman-Nya. Ia meluputkan kita dari liang kubur. Nah, oleh karena itulah saat kita masih hidup seperti sekarang, mari bersyukur, mari mengevaluasi kehidupan Bapak Ibu. Di UKI setiap minggu kita dengar firman, kita bicara firman. Tetapi sungguhkah sekarang firman itu berbicara dalam hidup kita di tengah penderitaan ini? Kita semua punya kemampuan, kita punya pengalaman bagaimana hidup ini harus kita lewati. Nah, mampukah sekarang ke depan kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban syukur untuk bisa kita menceritakan bahwa kasih Kristus memampukan kita melewati krisis kehidupan. Saat ekonomi kita berantakan, saat dunia kerja kita berantakan, pendidikan kita bisa berantakan sesaat. Namun, itu bukan hancur. Penderitaan ini harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Meskipun ada sebagian orang penderitaan membuat mereka jauh dari Tuhan. Tetapi, saya percaya keluarga besar Civitas Akademika, Universitas Kristen Indonesia, justru boleh semakin dekat dengan Tuhan. Mengevaluasi ulang buat tindakan, kecerobohan, kebodohan yang menganggap bahwa kita tidak tersentuh dengan penderitaan, kita tidak akan masuk dalam persoalan hidup seperti sekarang ini, itu merupakan sesuatu yang sangat konyol untuk kita hidupi. Mari menjaga diri, mari menjaga hati, mari melihat bahwa hidup kita ada pada tangan Tuhan, bukan kekayaan, bukan gudang kita, bukan pengalaman kita, dan bukan juga pada kesehatan pribadi kita. Setiap orang punya waktu. Dan jikalau Tuhan memberikan kita waktu untuk hidup sampai hari ini, di tengah penderitaan, pergumulan, dan pandemi COVID-19, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Untuk kita bisa melihat bahwa betapapun hebatnya dunia,
dalam kemajuannya, dalam disrupsinya, dalam eksponensial perkembangannya. Tetap ada satu momen di mana faktor X yang tak bisa kita hindari akan masuk dalam hidup kita. Dan dalam situasi itu, benteng terakhir kita adalah kembali melihat seperti Pemazmur 107 ungkapkan. Mari berseru kepada Tuhan, berlindung kepada kasih setianya yang untuk selama-lamanya nyata bagi setiap orang tebusannya. Kita nikmati suasana masa selesai Yesus masuk dalam suasana Paskah dengan satu keyakinan, lewat semua ini. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan, menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita merenungkan sejenak, kita saat hening bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita doakan bersama-sama supaya Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa melihat apa yang harus didoakan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa, beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pandemi coronavirus 19 atau COVID-19, agar setiap korban yang terus bertambah ini Tuhan juga tolong, jaga dan peliharakan, sehingga pandemi ini tidak semakin menyebar dan meluas yang mengganggu sosial ekonomi kita. Dan kita juga akan berdoa supaya setiap pemimpin negara, juga para ilmuwan, secara khusus juga peneliti yang sedang berjuang sekarang ini dapat menemukan antivirus ini. Tuhan juga memberikan kekuatan agar tim medis juga Tuhan sendiri yang menolong, memeliharakan dalam kondisi capek, lemah, kurang istirahat dan kurang fasilitas dukungan, khususnya di Indonesia. Sekarang ini mungkin sudah mulai teratasi, tapi tetap kita berdoa untuk beberapa daerah yang masih kurang perlengkapan APD dan segalanya. Dan kita terus berdoa secara khusus juga agar kampus UKI di masa WPH ini dan kuliah online, agar sungguh-sungguh Tuhan juga menjaga memeliharakan persiapan reakreditasi di 20 prodi secara khusus untuk visitasi FKIP, prodi matematika dan juga bahasa Inggris, Visipol, prodi untuk HI, FEB, prodi D3 akuntansi, juga untuk fakultas vokasi prodi perbankan. Semuanya dalam persiapan itu bisa baik dan apa yang dibutuhkan bisa terpenuhi sehingga reakreditasi bisa berjalan. Juga persiapan UTS online untuk awal bulan April bisa terlaksana dengan baik. Mahasiswa juga diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa menghadapi ujian online ini. Juga untuk proses penerimaan mahasiswa baru dalam masa coronavirus ini, supaya bisa berjalan dengan efektif dengan apa yang sudah diatur ke depan. Ini beberapa, selain juga kita terus berdoa untuk kemurahan Tuhan bagi bangsa dan negara kita, bagi dunia, sehingga tidak menjadi berantakan dan semakin rusak oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah Tuhan memberikan rasa takut akan Tuhan dan pribadi-pribadi, orang-orang yang selama ini juga bermain untuk khususnya alat-alat kesehatan bisa takut akan Tuhan, bisa bertobat sehingga tidak menimbun dan memarkup harga di saat orang lain membutuhkan begitu urgen. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan terus memeliharakan hidup kami sampai hari ini. Tuhan juga menolong, memberi kesembuhan bagi
korban-korban pandemi COVID-19 ini. Dan kami berdoa untuk setiap pribadi yang masih sakit, Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong, memimpin, memberkati, agar setiap perawatan, setiap doa yang dipanjatkan, setiap obat yang ada, setiap kasih yang diungkapkan oleh para perawat dan dokter, Tuhan, Engkau memberkati itu untuk mempercepat proses kesembuhan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk tim medis yang ada hari lepas hari menghadapi situasi yang tidak mudah di tengah banyaknya kekurangan tempat, kekurangan obat, kekurangan vaksin, kekurangan perlengkapan untuk menghadapi para pasien, khususnya APD. Tuhan, Engkau yang menolong untuk sungguh-sungguh semuanya Tuhan bisa cukupkan. Distribusi yang ada, obat-obatan, rapid test, dan semua bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa agar keputusan pemerintah, kebijaksanaan itu juga boleh sampai ke daerah-daerah dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Sehingga setiap rumah sakit rujukan dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Kami berdoa Tuhan agar penelitian sekarang ini untuk mencari antivirus yang ada, Tuhan memberkati di setiap negara. Engkau menolong agar sungguh-sungguh ini boleh menjadi satu jawaban dan menuntaskan, menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat, melipat pengertian. Dan kami bersyukur untuk negara-negara yang bekerja sama mengumpulkan dana agar bisa membantu penelitian ini, juga negara-negara yang sedang hancur ekonominya. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Engkau juga menolong terus untuk keluarga demi keluarga boleh bertahan, tetap ada di rumah di tengah kejenuhan, situasi hidup, kesulitan, keuangan, masalah. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga social distancing, physical distancing itu tetap mereka lakukan sambil terus menjaga kebersihan, kesehatan mereka masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia. Kiranya Engkau yang menolong dalam perkuliahan online maupun di masa WFH. Engkau menolong Tuhan agar semua situasi khususnya di reakreditasi di 20 prodi, semuanya itu dapat berjalan dengan baik, dan apa yang harus dipersiapkan semuanya dapat dipersiapkan dengan maksimal. Dan kami berdoa untuk UTS online awal bulan April, kiranya juga dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk kesehatan, untuk hikmat, marifat, ketenangan bagi setiap mahasiswa untuk bisa belajar di rumah dan mengikuti ujian ini dengan baik. Mari Tuhan Engkau yang menolong juga untuk proses penerimaan mahasiswa baru di dalam situasi masa coronavirus 19 ini, agar semua dapat berjalan secara efektif dan Engkau juga memberikan anugerah-Mu sehingga tidak mengalami hambatan ataupun persoalan. Nah, karena itu kami berdoa Engkau yang menolong agar daerah-daerah yang mencoba untuk lockdown juga boleh kembali memikirkan ulang konsekuensi logis dari keputusan tersebut. Dan biarlah pemerintah juga dengan bijaksana, jikalau melaksanakan itu sudah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk setiap keluarga, untuk setiap pribadi, untuk setiap daerah. Dan kami berdoa untuk pemimpin kami, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajaran menterinya, Menteri Kesehatan Dr. Terawan dengan seluruh stafnya untuk bisa menjadi alat untuk dapat mempercepat proses penyelesaian COVID-19 di Indonesia. Kami berdoa Bapa untuk gereja-gereja dalam menghadapi nuansa Paskah. Kiranya Engkau juga yang menolong sehingga suasana sengsara Kristus, pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus, dan kasih Kristus itu boleh dinyatakan dan boleh dirasakan oleh setiap umat-Mu di rumah masing-masing. Dan kami berdoa, biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami, khususnya melewati situasi yang tidak mudah ini, bukan pada kekuatan kami, kekayaan kami,
atau pengalaman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah. Kami boleh kembali diingatkan. Kami boleh kembali memikirkan bahwa Tuhan Yesus terus memelihara kami, memimpin kami untuk hidup dalam kemurahan-Mu, dalam kasih setia-Mu yang untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita, dan kita akan berdoa untuk menutup sesi ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, doa yang telah kami panjatkan, pujian yang kami naikkan. Kami rindu itu semua menjadi dupa yang harum kepada Bapa di sorga, dan kembali menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Tuhan, kami rindu bahwa meskipun ke depan tantangan semakin tidak mudah untuk banyak orang, biarlah kiranya Engkau yang menolong kami untuk bisa menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan lingkungan kami, keluarga kami, masyarakat kami. Karena itu saat kami mau kembali melakukan aktivitas kami hari ini di rumah kami masing-masing, kami rindu berkat-Mu nyata atas kami. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap pribadi kami, mulai pada saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku ditekan. Bapa surgawi terus menjagaku. Di taufan gelap ku ditekan, Bapa surgawi terus menjagaku. Di taufan gelap ku ditekan, Bapa surgawi terus Puji Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kebaktian keluarga besar Universitas Kristen Indonesia pada hari ini, Jumat 3 April 2020 telah terselenggara dengan baik. Kami berharap dan berdoa, Bapak Ibu sungguh diberkati oleh kebaktian daring ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersyukur karena kebaktian ini boleh terselenggara atas kerjasama dari unit pelayanan kerohanian dan konseling UKI dengan tim kamerawan
dari alumni Persekutuan Mahasiswa UKI yang begitu semangat, begitu luar biasa, sehingga seluruhnya boleh berjalan dengan baik. Dan akhirnya kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk boleh mengikuti ibadah yang akan diselenggarakan dalam bulan April ini, yaitu yang pertama, kebaktian Kamis Putih. Waktu di mana kita boleh berefleksi, menghayati kembali masa-masa sengsara Yesus Kristus, tepat pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 jam 11 siang. Yang kedua, kami juga mengundang dan mengajak Bapak Ibu boleh mengikuti kebaktian perayaan Paskah Keluarga Besar UKI yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 jam 11 dengan tema Hidupku, Hidup Kristus. Dengan harapan, walaupun wabah pandemi COVID-19 ini masih ada, kita tetap teguh beriman, kita tetap percaya bahwa kuasa Kristus mampu mengalahkan kuasa virus COVID-19 ini. Demikian, sampai berjumpa dalam 2 ibadah ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.